kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diutus menjadi Rasul. Riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Dikatakan tahun Gajah bukannya terus ada sesuatu yang memang ada kejadian pada waktu itu Raja Abrahah akan menghancurkan Ka'bah yang berada di Mekah. Mengapa? Karena Raja Abrahah iri. Ka'bah yang berada di Mekah dikunjungi orang setiap saat hingga sekarang dari penjuru dunia. Raja Abrahah membuat Ka'bah buatan tapi tidak ada yang mendatangi. Akhirnya hasut dan akan menggempur Ka'bah, membawa pasukannya yang kurang lebih 60.000 tentara bergajah. Tapi Allah tidak meridhoinya. Nah, ini tersirat dalam Al-Quran surat Al-Fil ini. Itu ada ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Kilab. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, yaitu ayahnya sudah wafat lebih dulu. Orang yang ditinggal ayahnya dalam keadaan belum lahir atau setelah lahir belum dewasa dinamakan yatim, orang yang tidak punya ayah. Kalau orang yang tidak punya ayah dan ibu namanya yatim piatu. Sebab Abdullah ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 3 bulan dalam kandungan. Ini menurut bukumu masih usia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Ketika melahirkan, Aminah binti Wahab tidak merasakan sakit seperti yang dirasakan wanita melahirkan pada umumnya. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan tersenyum dan tidak menangis. Selain itu, sang bayi mengisyaratkan jarinya ke atas langit. Setelah itu bayi itu pun menelungkupkan mukanya seperti keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib sangat senang atas kelahiran cucunya. Abdul Muthalib kemudian membawanya ke Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cucunya lahir. Nasab, apa nasab itu? Keturunan. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Itu dalam skema ada seperti Abdullah anaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hasim, Hasim anaknya Abdul Manaf, Abdul Manaf anaknya Qusay, Qusay anaknya Kilab. Nah, ini termasuk datuknya. Aminah anaknya Wahab, Wahab anaknya Abdul Manaf, Abdul Manaf anaknya Zuhrah, Zuhrah anaknya Kilab. Bersambung sampai Kilab lagi bertemu sedarahnya atau tunggal darah. Nah, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut ada penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa tadi? Raja Abrahah dari Yaman. Penguasa Yaman ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, namun gagal karena Abrahah dan pasukannya diserang dan dihancurkan oleh pasukan burung ababil yang dikirim Allah
sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar dari neraka ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat bercabik-cabik, berantakan. Akhirnya melarikan diri. Raja Abrohah juga melarikan diri ke Sam, tapi akhirnya Raja Abrohah itu mati juga. Nabi Muhammad merupakan anggota kabilah Bani Hasyim, memiliki kedudukan terhormat dan mulia di kalangan suku bangsa Quraisy. Sebab suku Quraisy merupakan kedudukan utama dan kedudukan tinggi di antara bangsa Arab. Menurut Syekh Udari, tidaklah engkau dapati dalam silsilah bapak-bapaknya Nabi, melainkan orang-orang mulia. Tidak ada orang rendah di kalangan mereka, tetapi mereka semuanya adalah pemuka dan pemimpin. Bahkan ayah beliau Abdullah adalah putra bungsu Abdul Muthalib dan dijuluki Adzabih. Karena menurut riwayat Abdul Muthalib bernazar apabila ia dikaruniai 10 anak lelaki, maka dia akan menyembelih salah satu dari mereka ketika diundi. Ternyata undiannya jatuh pada Abdullah. Ketika hendak disembelihnya, Quraisy melarangnya dan ia menebusnya dengan 100 ekor unta. Ini diantara sejarah atau kisah di zaman dulu. Dalam suku Quraisy, Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu kepada suku Quraisy yang menjabat sebagai siqoyah atau pengawas sumur Zam-Zam. Ia menjadi orang yang berpengaruh di kalangan suku Quraisy. Walaupun demikian, Bani Hasyim merupakan kabilah yang sederhana, tidak berpoya-poya, tidak senang hidup seenaknya, hidup yang sederhana. Pada hari ke-7 kelahiran Nabi, Abdul Muthalib menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. Pada acara tersebut Abdul Muthalib mengumumkan bahwa cucunya diberi nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Cucunya yang lahir setelah ke-7 harinya mengundang masyarakat Quraisy untuk walimatul aqiqah seperti ini, bersama-sama menyembelih unta dan memberikan nama cucunya yang bernama Muhammad, yang artinya yang orang terpuji atau orang yang mulia. Salah satu kebiasaan bangsa Arab pra-Islam adalah menyusukan bayi mereka kepada wanita desa. Nabi Muhammad juga demikian, disusukan ke desa lain, karena udara desa yang bersih sangat baik bagi pertumbuhan anak. Selain itu, anak-anak akan lebih fasih berbahasa Arab apabila mereka tinggal di desa. Kemudian pula dengan bayi Nabi Muhammad, bayi Muhammad disusui oleh Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Ini yang menyusui Nabi Muhammad waktu masih bayi. Istri Al-Haris bin Abdul Al-Uzza, bayi Nabi Muhammad telah menunjukkan keistimewaan yang tidak ditemui pada bayi-bayi lain. Ada keistimewaan sendiri.
pada usia 5 bulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pandai berjalan. Nabi usia 5 bulan sudah berjalan. Dan pada usia 9 bulan Nabi sudah pandai berbicara. Usia 9 bulan sudah bisa berbicara dengan bahasa Arab. Pada usia 2 tahun ia sudah bisa lepas bersama anak-anak Halimah untuk mengembala kambing. Ketika berusia kurang lebih 6 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Akhirnya yang menyusui Halimah Sa'diyah tadi ya disusui, akhirnya ketakutan, akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Tidak lama setelah kejadian tersebut Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Karena apa? Ketakutan mendapat kejadian yang belum pernah terjadi. Ternyata itu adalah malaikat untuk membersih keadaan yang tidak bersih atau kurang baik, dibuang, dicuci dengan air Zam-Zam. Aminah ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi paman-pamannya Bani Adi bin Najjar di Madinah. Namun setibanya di desa Abwa, sepulang dari ziarah kubur, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Ini di Abwa, di antara daerah antara Mekah dan Madinah. Sepeninggal ibunya, menurut Syihab, Muhammad kecil diantarkan oleh Ummu Aiman kepada Abdul Muthalib. Sejak itu Muhammad di bawah pengawasan dan asuhan Abdul Muthalib. Sang kakek sangat menyayangi Muhammad melebihi anak-anaknya sendiri. Namun 20 tahun kemudian setelah itu Abdul Muthalib wafat atau meninggal dunia karena sudah usia lanjut 80 lebih mungkin. Sudah lanjut. Setelah itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah ini ada nih bahwa saat itu usia Muhammad 8 tahun, tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Secara ekonomi pamannya bukanlah termasuk golongan orang kaya. Oleh karena itu Muhammad harus melakukan beberapa pekerjaan yang bisa meringankan beban sang paman. Padahal pamannya itu juga tidak orang yang kaya. Setelah itu akhirnya diberi keberkahan dan sebagainya. Kita jangan pesimis atau bagaimana membantu orang, lebih-lebih di dalam rumah itu ada anak yatim yang membutuhkan, itu lebih baik, dan orang-orang yang tidak punya membutuhkan apa saja. Jadi membantu itu bukan hanya berupa materi atau harta benda, bukan. Memberikan wawasan yang baik, mengajarkan yang baik, itu juga termasuk membantu menurut kemampuannya. Sebagai contoh, pada masa anak-anak Muhammad sudah bekerja mengembalakan kambing di bawah asuhan Abu Thalib. Nabi Muhammad diperlukan dengan sangat baik seperti anaknya sendiri. Muhammad tumbuh menjadi anak yang mandiri dan bekerja keras. Ketika menginjak usia 12 tahun, Muhammad ikut membantu Abu Thalib ke Syam untuk berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Mekah. Tapi ada rintangan juga ini. Disuruh untuk hati-hati. Ketika tiba di Basrah, para kafilah diperhatikan oleh seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Pendeta Bukhairah ini hatinya bergetar ketika melihat dalam rombongan terdapat seorang anak yang terang benderang sedang mengendarai unta. Dulu belum ada kendaraan mobil, belum ada pesawat, unta.
Bukhairah ini pendeta sangat kagum ada anak yang hatinya bersinar mengendarai unta. Ketika rombongan yang lain kepanasan, justru anak tersebut selalu dinaungi segumpal awan yang selalu mengikutinya. Nah, ini termasuk mukjizat juga. Padahal belum diangkat menjadi rasul sudah ada tanda-tandanya. Kemudian Bukhairah pun mengundang rombongan tersebut untuk makan bersama. Semua rombongan dijamu. Tujuannya apa? Ingin mengetahui. Ternyata setelah semua tidak ada, terus ditanyakan pada ketua rombongan lagi, masih ada yang di kendaraan di unta sana? Ada. Ternyata adalah Nabi Muhammad. Akhirnya disuruh ke tempatnya juga untuk menjamu. Tapi ternyata yang dicari ini tidak ada lain adalah Nabi Muhammad yang ada tanda-tandanya akan menjadi rasul di akhir zaman. Dalam kesempatan itu Bukhairah yang dapat melihat tanda-tanda kenabian atas diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada Abu Thalib agar membawa pulang kembali anak tersebut ke Mekah. Karena Bukhairah khawatir dirinya akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengerti kalau nanti ketahuan akan dijahati, dibunuh dan sebagainya. Nah, karena khawatir akhirnya pendeta Bukhairah ini memerintahkan pada pamannya untuk kembali pulang ke Mekah. Kemudian beliau dibawa pulang kembali ke Mekah. Perkataan ini sering diucapkan ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebelum Rasul diutus. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi falaknatullahi 'alal kafirin. Gerok aja. Setelah sampai kepada mereka ahlul kitab, kepada mereka kitab Al-Quran ini dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar. Al-Quran surat Al-Baqarah 89. Ketika berusia 20 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergabung dengan lembaga Hifdzul Fudul, lembaga yang membantu fakir miskin dan orang teraniaya. Selain itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ikut serta dalam perang Fijar. Perang Fijar yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Dalam perang Fijar beliau bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy. Perang Fijar dimenangkan oleh suku Qais. Peperangan Fijar ini terjadi beberapa kali. Ini termasuk pada waktu itu sifatnya masih kedaerahan. Beberapa suku sering perang antar suku yang kuat ya yang bisa menguasai. Bahkan Nabi Muhammad pada waktu itu juga ikut perang untuk mengumpulkan anak panah itu. Karena belum seperti zaman sekarang teknologi senjata modern jarak jauh Jakarta Surabaya petes tombolnya sudah nyampe. Dulu paling enggak hanya anak panah dan pedang dan sebagainya. Karena menurut keadaan zaman itu belum secanggih sekarang ini. Ketika berusia 25 tahun Nabi Muhammad ke Syam membawa barang dagangan saudagar wanita yang kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid
Dalam catatan sejarah, Khadijah adalah saudagar janda kaya raya yang mempekerjakan kaum lelaki untuk menjalankan usaha dagangannya dengan sistem bagi hasil. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran Muhammad dan perkataannya yang benar, sehingga kaumnya menjulukinya dengan sebutan Al-Amin. Dengan sangat kejujurannya akhirnya kaumnya menjuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Maka ia tertarik untuk memperkerjakan Muhammad untuk menjalankan perdagangannya ke negara Sam waktu itu. Dan akhirnya Khadijah jatuh cinta juga kepada Nabi Muhammad karena sangat ramah, akhlaknya yang baik, indah dalam segala hal. Ketika berdagang, Muhammad ditemani oleh Maisarah, orang kepercayaan Khadijah. Muhammad merupakan pemuda yang jujur dan amanah. Beliau senantiasa memberikan informasi barang dagangannya kepada pembeli dengan jujur. Kalau memang itu baik dikatakan baik, kalau memang cacat dikatakan cacat. Akhirnya barokah, nambah kebaikan-kebaikan terus. Dan akhirnya menjadi banyak. Nabi Muhammad terkenal adalah orang yang sangat jujur. Bahkan juragannya yang namanya Khadijah tertarik hingga Khadijah melamar pada Muhammad. Ini terusnya demikian, akhirnya terjadi perkawinan antara Nabi Muhammad dan Khadijah. Seorang janda kaya raya, perkawinannya pada waktu itu usia 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun. Ketika berdagang, ini sudah, Muhammad merupakan pemuda yang jujur dan amanah. Beliau senantiasa memberikan informasi barang dagangannya kepada pembeli dengan jujur. Banyak pembeli yang menyukai cara dagang Muhammad, sehingga hampir setiap kali berdagang barang dagangannya habis terjual semua. Karena banyak yang kagum, banyak yang senang, banyak yang mencintai dengan akhlak yang sangat baik, berbagai cara, selalu jujur, tidak mau ingkar, tidak mau bujuk dan sebagainya. Khadijah sangat senang karena mendapatkan laba yang banyak. Maisarah menceritakan tata cara berdagang Muhammad kepada Khadijah. Cara berdagang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menarik perhatian banyak orang, tidak terkecuali Khadijah binti Khuwailid. Akhirnya Khadijah jatuh hati pada Muhammad yang tampan lagi, berakhlak mulia itu. Setelah itu, anak-anak, Khadijah melamar Muhammad dan beliau pun menyetujuinya. Ini dasar diantaranya di lingkungan kita yang melamar perempuan. Khadijah dulu yang melamar Nabi Muhammad juga perempuan, Khadijah dulu, bukan Nabi Muhammad. Menyetujui setelah bermusyawarah terlebih dahulu dengan Abu Thalib, musyawarah dengan pamannya. Beberapa waktu kemudian Khadijah menikah dengan Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Sedangkan dirinya, yaitu Khadijah, berusia 40 tahun. Dari pernikahannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Inilah diantara sejarah singkat kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai diutus menjadi Rasul, yaitu kepalanya atau ketuanya orang seluruh dunia, mulai Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad yang paling akhir zaman ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah,
mendapatkan ridho guru dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.